Mengapa orang yang setia justru paling sering patah hati? Soal ini tidak perlu dibantah lagi, kenyataannya memang begini. Bahkan mungkin Anda sendiri mengalami. Selama ini Anda selalu setia, tapi bolak-balik malah mendapatkan pasangan yang tidak bisa dipercaya. Ini sebenarnya kenapa? Apakah sudah menjadi ujiannya bagi kita yang setia untuk selalu merasakan kecewa? Kita bahas kali ini. Saya ucapkan dulu salam rahayu dengan saya Dewi Sundari. Dimanapun Anda berada, semoga diberikan keberuntungan hari ini. Kalau ditanya, orang pasti ingin pasangan yang setia. Sekuat tenaga, kita pun berusaha setia. Tapi kenyataannya, orang yang setia justru sering dibuat kecewa. Ya ditinggalkan, ya dibohongi, ya diselingkuhi, ya dikasari, ya dimanfaatkan, atau bahkan dicekoki janji-janji sebelum kemudian ditinggal pergi. Sebetulnya, secara tidak langsung ada alasan mengapa kita yang setia justru sering mendapatkan patah hati sebagai balasannya. Alasan pertama adalah karena kita terlalu percaya. Kita selalu berprasangka baik pada orang lain, bahwa orang lain pun akan bertindak sebaik kita. Rasa percaya inilah yang sering dimanfaatkan oleh pasangan. Mentang-mentang Anda pasti percaya, dia malah berbuat seenaknya karena yakin tidak bakal ketahuan. Alasan kedua, sebagai orang yang setia, Anda lebih terbiasa memberi, bukan meminta. Anda terbiasa untuk tidak pernah mengharapkan balasan apa-apa. Kalau dapat pasangan yang sama-sama setia, jadinya saling memberi. Tapi kalau bertemu pasangan yang egois sifatnya, jatuhnya sakit hati. Kemudian alasan yang ketiga, banyak orang setia cenderung tetap ingin bertahan meskipun sudah jelas-jelas disakiti oleh pasangan. Hasilnya apa? Pasangannya tidak kapok. Pikirnya, nanti kalau dia berbuat salah lagi, pasti tetap Anda maafkan lagi. Kesalahan yang sama pun diulanginya berkali-kali. Lalu alasan keempatnya, Anda lebih mengutamakan kebahagiaan pasangan dibandingkan kebahagiaan Anda sendiri. Anda rela mengorbankan harta, waktu, tenaga, maupun perasaan. Namun sayangnya, pasangan tidak menghargai pengorbanan yang Anda berikan. Kalau alasan kelimanya, sudah jelas. Karena kita setia, hati kita terpancang pada satu orang saja, ya kita jadi lebih sulit untuk melepaskan. Sudah disakiti pun tetap bertahan. Saking setianya, kita kadang tidak bisa melihat kenyataan bahwa hubungan ini sudah tidak layak untuk dilanjutkan. Alasan keenam, orang yang setia cenderung memiliki pembawaan yang baik untuk melihat sisi baik seseorang, bukan sisi buruknya. Hal ini seharusnya bagus. Namun ada kalanya malah membuat kita mengabaikan tanda-tanda bahwa orang ini bukanlah yang terbaik untuk kita. Sedangkan alasan ketujuh, yang membuat orang setia malah sering patah hati, adalah karena kesetiaan ini membuat kita tidak bisa membayangkan hidup tanpa pasangan. Secara tidak sadar, kita menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain. Kalau hubungan ini sampai berakhir, kita jadi seperti orang yang hilang arah. Apakah ini artinya kita jangan menjadi orang yang setia? Bukan begitu. Jangan membuat kejahatan orang lain sebagai alasan jahatnya kita. Tetaplah menjadi setia karena kesetiaan Anda ini mahal harganya. Namun jika Anda ingin agar pasangan juga setia, maka ada caranya. Jika sudah jelas bahwa kepercayaan Anda disalahgunakannya, pengorbanan Anda tidak dihiraukannya, maka jangan berharap pada niat tulusnya saja. Kuncilah hatinya, ikatlah sukmanya, biar perasaannya tidak bisa kemana-mana. Dimanapun dia berada, biar selalu ingat pada Anda. Caranya bagaimana? Gunakan mustika tali jiwa. Disebut mustika tali jiwa karena sarana pengasihan ini memancarkan energi pengasihan yang secara khusus bekerja untuk mengikat sukma seseorang. Biar pikirannya, hatinya, perasaannya fokus untuk Anda seorang. Makanya, mustika ini sering disebut juga sebagai mustika nikah batin. Karena batinnya telah diikat, maka hatinya pun akan terjerat. Jadi mustika tali jiwa ini nanti perlu diritualkan dulu, secara khusus sesuai nama Anda dan pasangan. Kalau ada, tambahkan fotonya juga. Hubungi nomor di layar jika Anda ingin agar ritual ini segera dijalankan. Setelah ritual selesai, baru mustikanya kita kirimkan untuk kemudian Anda simpan. Sambil baca doanya, dengan niat untuk mengunci hati dan kesetiaan pasangan. Panduan tertulis nanti juga sudah disertakan. Zaman sekarang, mengharapkan kesetiaan seseorang itu tidak gampang. Andanya memang setia,
Tapi apakah pasangan Anda bisa begitu juga? Daripada Anda gelisah dan tidak tenang, maka kuncilah hatinya dari sekarang. Karena orang yang setia seperti Anda berhak mendapatkan pasangan yang setia juga. Nah, tentang alasan mengapa orang yang setia justru sering patah hati, menurut Anda bagaimana? Betulkah bahwa setianya Anda kadang dibalas dengan kecewa? Boleh jawab di kolom komentar. Dari saya kurang lebihnya cukup sekian. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.